Pada tahun 1943, di jantung tanah Rusia, dunia menahan nafas. Di bawah langit yang sunyi, ratusan ribu prajurit bersiap menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah pertaruhan terakhir. Di satu sisi, Jerman Nazi bertekad merebut kembali kehormatan yang hancur di Stalingrad. Di sisi lain, Uni Soviet menunggu bukan untuk bertahan, tetapi untuk menghancurkan. Ribuan tank, jutaan peluru, sebuah bentrokan yang akan menentukan arah perang. Inilah pertempuran Kursk, pertempuran tank terbesar dalam sejarah manusia, dan titik balik yang mengubah arah Perang Dunia Kedua. Musim dingin 1943. Salju masih menyelimuti reruntuhan Stalingrad, kota yang kini menjadi simbol kehancuran terbesar dalam sejarah perang modern. Disinilah, untuk pertama kalinya, mesin perang Nazi Jerman benar-benar dipatahkan. Lebih dari 300.000 pasukan poros lenyap, terbunuh, terluka, atau ditawan. Tentara ke-6 Jerman yang selama ini dianggap tak terkalahkan, hancur tanpa sisa. Bagi dunia, Stalingrad adalah kemenangan Uni Soviet. Namun bagi Adolf Hitler, itu adalah luka kehormatan yang tak tertahankan. Untuk pertama kalinya sejak 1939, Jerman tidak lagi menyerang, mereka bertahan. Logistik menipis, pasukan elit hilang, industri perang bekerja tanpa henti, namun waktu tidak lagi berpihak pada Berlin. Meski begitu, Hitler menolak menerima kenyataan. Ia percaya bahwa satu kemenangan besar masih bisa membalikkan keadaan. Satu pukulan telak yang akan mematahkan kepercayaan diri Uni Soviet dan mengembalikan dominasi Wehrmacht, yakni angkatan bersenjata Jerman. Target itu bernama Kursk. Setelah ofensif musim dingin Soviet, garis depan membentuk tonjolan besar ke arah barat. Sebuah kantong sepanjang hampir 250 km. Bagi Hitler, tonjolan ini terlihat seperti kesempatan emas. Jika Jerman menyerang dari utara dan selatan, menjepit kota Kursk dan menghancurkan pasukan Soviet di dalamnya, maka keseimbangan perang bisa berubah. Rencana ini diberi nama Operasi Citadel. Namun ada satu masalah besar. Uni Soviet menyadari rencana ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Soviet tidak terburu-buru menyerang. Stalin, yang terkenal impulsif, memilih menunggu. Intelijen Soviet dibantu jaringan mata-mata dan informasi dari sekutu barat mengetahui detail rencana Jerman. Alih-alih menggagalkan serangan lebih awal, Soviet melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka membangun benteng raksasa. Dalam hitungan bulan, jutaan warga sipil dan tentara menggali parit anti-tank berlapis-lapis, ladang minai terpadat sepanjang perang, pos artileri tersembunyi, cadangan pasukan dalam jumlah masif. Pertahanan Soviet tidak satu atau dua lapis, tetapi hingga 8 lapisan pertahanan. Masing-masing dirancang untuk menguras darah penyerang. Strateginya sederhana, namun mematikan. Biarkan Jerman menyerang, hancurkan mereka perlahan, lalu serang balik. Jerman menunda serangan berkali-kali. Ia menunggu tank baru, Tiger, Panther, dan penghancur tank Ferdinand. Ia yakin teknologi ini akan mengembalikan dominasi Panzer Jerman. Namun setiap hari penundaan memberi Soviet lebih banyak waktu untuk memperkuat pertahanan mereka. Para jenderal Jerman ragu. Beberapa menyarankan bertahan defensif. Hitler menolak. Bagi dirinya, Kursk bukan sekedar operasi militer. Ini adalah pertarungan harga diri. Jika Kursk gagal, maka Jerman tidak hanya kalah perang, mereka kehilangan masa depan. Pada awal Juli 1943, lebih dari 2 juta tentara, sekitar 6.000 tank, dan ribuan pesawat berkumpul di satu titik di front timur. Belum pernah dalam sejarah, kekuatan sebesar ini berhadapan dalam satu pertempuran. Dunia belum mengetahuinya, namun takdir Perang Dunia Kedua akan ditentukan di ladang gandum Rusia. Dan ketika Fajar 5 Juli 1943 menyingsing, sunyi itu pecah oleh ledakan pertama.
Apa yang akan terjadi bukanlah serangan kilat seperti dulu. Ini adalah perang gesekan. Dan Jerman akan memasukinya dengan satu kesalahan fatal. Вплотную за огневым валом двинулись штурмовые отряды пехоты. Войска Брянского фронта под командованием генерала Попова и Западного фронта под командованием генерала Соколовского перешли в наступление. Июля в наступление перешли части Центрального фронта под командованием генерала Рокоссовского. Pagi hari, 5 Juli 1943. Kabut tipis menggantung di atas padang stepa Rusia. Pada jam-jam sebelum matahari terbit, artileri Jerman bersiap memecah keheningan. Namun, untuk pertama kalinya di front timur, kejutan bukan milik Wehrmacht. Beberapa menit sebelum serangan dimulai, Uni Soviet menembakkan artileri pendahuluan, menghantam posisi Jerman yang masih bersiap. Operasi Citadel bahkan belum dimulai, namun satu hal sudah jelas, Jerman telah kehilangan momentum kejutan. Rencana Operasi Citadel tampak sederhana, namun berisiko tinggi. Dari utara, tentara ke-9 Jerman menyerang dari Orel. Dari selatan, tentara Panzer ke-4 dan Detasemenkampf bergerak menuju Kursk. Tujuannya satu, menjepit tonjolan Kursk, menghancurkan pasukan Soviet di dalamnya, dan mendominasi pertempuran. Namun, kesederhanaan rencana menyembunyikan kelemahan fatal. Semua harapan Jerman bertumpu pada kecepatan. Dan kecepatan adalah hal yang tidak mereka miliki lagi. Di sektor utara, tentara ke-9 di bawah Jenderal Walter Model bergerak lebih dulu. Namun hampir saja mereka memasuki jebakan yang telah disiapkan Uni Soviet. Ladang ranyau menghentikan pergerakan tank. Parit anti-tank memecah formasi. Artileri tersembunyi menghujani pasukan infanteri. Setiap kilometer kemajuan dibayar dengan darah. Dalam hitungan hari, serangan dari utara terhenti total. Jenderal Walter melaporkan kerugian besar tanpa terobosan berarti. Operasi Citadel mulai kacau, bahkan belum mencapai setengah jalan. Di selatan Kursk, Jerman awalnya terlihat lebih berhasil. Disinilah pasukan panzer terbaik ditempatkan. Disinilah tank-tank baru, Tiger dan Panther dibawa ke medan perang. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Hermann Hoth dan didukung oleh unit elit SS Panzer. Perlahan, mereka menembus lapisan pertahanan pertama Soviet. Namun keberhasilan ini menipu. Setiap meter yang mereka menangkan membawa mereka semakin dalam ke jantung pertahanan Soviet dan semakin jauh dari pasukan cadangan. Hitler berharap teknologi akan menyelamatkan segalanya. Namun kenyataan di lapangan mengatakan sebaliknya. Panther sering mogok karena masalah mekanis. Tiger memang mematikan dari jarak jauh, tetapi lambat dan rentan di jarak dekat. Ferdinand kuat di depan, namun tanpa senapan mesin, membuatnya rentan terhadap infanteri Soviet. Sementara itu, tank Soviet T-34 lebih sederhana, lebih cepat, dan jauh lebih banyak, terus berdatangan. Perang ini bukan lagi soal kualitas semata. Ini adalah perang daya tahan. Dan di medan seperti Kursk, daya tahan adalah segalanya. Hari demi hari, kecepatan serangan Jerman melambat. Kerugian meningkat, amunisi menipis, pasukan kelelahan. Laporan intelijen memperingatkan, Soviet menyimpan cadangan besar yang belum dikerahkan. Namun Hitler menolak mundur. Ia memerintahkan serangan dilanjutkan, meski kenyataan di lapangan semakin jelas. Operasi Citadel tidak lagi menjanjikan kemenangan. Ia berubah menjadi perang yang tidak bisa dimenangkan Jerman. Di selatan Kursk, dekat sebuah stasiun kecil bernama Prokhorovka, kedua belah pihak mengerahkan segalanya. Ribuan tank bergerak menuju titik sempit. Tidak ada ruang untuk manuver.
Tidak ada ruang untuk mundur. Apa yang akan terjadi bukan sekedar pertempuran. Ini akan menjadi bentrokan antar baja terbesar sepanjang sejarah manusia. Di Prokhorovka, strategi menjadi kacau. Teknologi kehilangan arti. Yang tersisa hanyalah baja, api, dan manusia. Juli 1943, fajar menyingsing di dekat sebuah stasiun kereta kecil bernama Prokhorovka. Padang rumput yang biasanya sunyi, kini dipenuhi asap, debu, dan deru mesin baja. Disinilah operasi Citadel mencapai puncaknya dan tidak ada jalan kembali. Medan di Prokhorovka sempit, diapit oleh sungai Psel, tanggul rel, dan ladang gandum yang bergelombang. Ruang manuver hampir tidak ada. Namun justru di tempat inilah, dua kekuatan lapis baja terbesar dipaksa bertemu. Di satu sisi, Korps Panzer SS Jerman, pasukan elit yang disiplin dan berpengalaman. Di sisi lain, tentara tank pengawal kelima Soviet, dipimpin Jenderal Pavel Rotmistrov. Perintah Soviet jelas dan brutal. Serang, dekati musuh, hancurkan dari jarak sedekat mungkin. Di pagi hari, artileri Soviet menghantam garis pertahanan Jerman. Pesawat tempur bertempur di udara. Bom berjatuhan di antara tank yang mulai bergerak. Lalu, tanpa peringatan, ratusan tank Soviet bergerak maju. Bukan dalam formasi rapi, melainkan gelombang yang langsung menuju posisi Jerman. Ini bukan manuver klasik. Ini adalah serangan frontal. Dalam hitungan menit, medan tempur berubah menjadi labirin api. Tank saling bertabrakan. Artileri ditembakkan dari jarak puluhan meter. Asap tebal membuat jarak pandang nyaris nol. Jerman yang memiliki tank Tiger dengan akurasi tembakan jarak jauh tidak bisa menembak. Di jarak dekat, tank 34 milik Uni Soviet menjadi senjata mematikan. Beberapa tank menabrak langsung musuhnya. Infanteri menyerang dengan granat dan bom Molotov. Tidak ada garis depan dan belakang. Yang ada hanyalah kehancuran total. Tanah bergetar tanpa henti. Tank terbakar seperti obor raksasa. Amunisi berledak di dalam baja yang meleleh. Banyak kru tewas tanpa pernah melihat siapa yang menembak mereka. Dalam satu hari, ratusan kendaraan hancur dan ribuan nyawa lenyap. Sejarawan menyebut Prokhorovka sebagai simbol keganasan perang mekanis modern. Namun bagi mereka yang bertempur di sana, ini bukan simbol. Ini adalah neraka di bumi. Secara taktis, kerugian Soviet sangat besar. Banyak tank hancur, banyak kru berpengalaman gugur. Namun hasil dari pertempuran Prokhorovka tidak diukur dari seberapa banyak bangkai baja. Hasilnya sederhana. Jerman gagal menembus. Korps Panzer SS kehilangan momentum terakhirnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan ofensif besar. Dan di saat yang sama, peristiwa besar di luar Soviet terjadi dan akan memaku nasib dari operasi Citadel. Pada hari-hari setelah Prokhorovka, kabar buruk datang ke markas Hitler. Amerika, Inggris, dan Kanada mendarat di Sisilia. Hitler menghadapi pilihan yang sulit. Ia terpaksa menghentikan operasi Citadel untuk membantu Italia mempertahankan pulau strategis tersebut. Pasukan elit ditarik, serangan besar dihentikan. Untuk pertama kalinya dalam perang, Jerman secara sadar menyerahkan inisiatif di front timur kepada Uni Soviet. Ketika asap mulai menghilang, ladang Prokhorovka dipenuhi kerangka tank hitam terbakar. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada parade, hanya keheningan dan kesadaran pahit. Ini perang tidak akan pernah sama lagi. Di Kursk, Jerman gagal menyerang. Kini, Uni Soviet yang akan bergerak maju, dan mereka tidak akan berhenti. Ketika operasi Citadel dihentikan, perang di front timur memasuki fase baru. Untuk pertama kalinya sejak 1941, Jerman tidak hanya gagal menyerang, mereka kehilangan dominasi atas perang itu sendiri. Dan Uni Soviet siap memanfaatkan momen ini sepenuhnya. Bagi Soviet, Kursk bukanlah akhir.
ia adalah awal. Hanya beberapa hari setelah pertempuran berhenti, Tentara Merah meluncurkan serangkaian ofensif besar-besaran. Yang pertama, Operasi Kutuzov. Targetnya jelas, menghancurkan pasukan Jerman di sekitar Orel, tonjolan utara yang lemah akibat kegagalan Operasi Citadel. Dengan tembakan artileri secara masif dan tentara merah cadangan, Uni Soviet menyerang tanpa henti. Pertahanan Jerman hancur satu demi satu. Pada Agustus 1943, kota Orel direbut kembali. Ini bukan sekedar kemenangan taktis, ini adalah simbol. Garis pertahanan Jerman yang dibangun selama 2 tahun hancur hanya dalam hitungan minggu. Untuk pertama kalinya, Uni Soviet tidak bertahan, melainkan menyerang. Mereka terus bergerak maju. Di selatan, pasukan merah meluncurkan operasi Rumianses. Sasarannya adalah Belgorod dan Kharkov, yakni kota-kota Uni Soviet yang dikuasai Jerman. Pertempuran berlangsung sengit, namun kini peran telah terbalik. Jerman kekurangan tank, kekurangan amunisi, dan kekurangan pasukan cadangan. Pada 23 Agustus 1943, Kharkov berhasil diambil alih oleh Tentara Merah. Hari itu menandai resmi berakhirnya pertempuran Kursk. Jerman mengalami kerugian telak. Tank-tank terbaik hancur. Pasukan elit banyak yang gugur. Sementara itu, pabrik-pabrik di Uni Soviet terus berproduksi. Setiap tank yang hilang digantikan dengan 2 atau 3 yang baru. Perang berubah dari pertarungan kualitas menjadi pertarungan kuantitas dan ketahanan. Dan dalam perang semacam itu, Jerman tidak mungkin menang. Setelah Kursk, semua serangan besar Jerman ke front timur berakhir. Sejak saat itu, Wehrmacht hanya bisa bertahan, mundur, lalu bertahan lagi. Sementara Soviet, dari musim panas 1943 hingga 1945, tidak pernah berhenti bergerak maju. Dari Ukraina ke Polandia hingga gerbang Berlin. Pertempuran Kursk bukanlah kemenangan dramatis dalam 1 hari. Ia adalah kemenangan yang dibangun dari persiapan matang, kesabaran, dan pemahaman mendalam tentang perang modern. Di Kursk, Uni Soviet tidak hanya mengalahkan Jerman, mereka melampaui Jerman dalam strategi, industri, dan kemampuan beradaptasi. Kursk mengakhiri mitos tak terkalahkannya Panzer Jerman. Ia mengakhiri mimpi Hitler untuk menguasai Eropa Timur. Dan ia membuka jalan panjang, berdarah, dan mahal menuju Berlin, ibu kota Jerman. Ketika senjata-senjata Jerman akhirnya terhenti di Kursk, dunia tidak langsung menyadari apa yang baru saja terjadi. Tidak ada ibu kota yang jatuh, tidak ada penandatanganan penyerahan. Namun, sejak musim panas 1943, arah perang dunia telah berubah selamanya. Pertempuran Kursk bukan kemenangan instan dan bukan pula kisah kepahlawanan 1 hari. Ia adalah hasil dari perencanaan panjang, kesabaran strategis, dan pemahaman bahwa perang modern tidak dimenangkan oleh keberanian semata. Di Kursk, Uni Soviet memilih menunggu, sebuah keputusan yang sebelumnya tak pernah mereka ambil. Dan justru dari kesabaran itulah kemenangan lahir. Bagi Jerman, Kursk adalah akhir dari sebuah keyakinan bahwa teknologi unggul dan serangan kilat selalu bisa mengalahkan musuh. Di Kursk, keunggulan teknis tidak cukup, keberanian tidak cukup, disiplin pun tidak cukup. Tanpa sumber daya, tanpa cadangan, dan tanpa waktu, bahkan mesin perang paling mematikan akan hancur. Kursk mengajarkan dunia bahwa intelijen bisa menentukan hasil sebelum tembakan pertama datang. Industri persenjataan sama pentingnya dengan pasukan di medan perang. Strategi bertahan bisa lebih mematikan daripada ofensif paling berani. Dan bahwa kesabaran adalah senjata strategis. Perang tidak lagi dimenangkan oleh jenderal jenius semata, melainkan oleh negara yang mampu bertahan paling lama. Namun di balik peta dan statistik, Kursk adalah tragedi manusia. Ratusan ribu prajurit,
dari kedua sisi gugur di ladang yang kini kembali sunyi. Nama mereka mungkin hilang dari ingatan, tetapi pengorbanan mereka membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Setelah Kursk, Tentara Merah tidak pernah berhenti maju. 2 tahun kemudian, bendera Soviet berkibar di Berlin. Jalan menuju kemenangan itu berawal dari satu keputusan penting: menunggu, lalu menghantam dengan seluruh kekuatan. Pertempuran Kursk mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh satu momen heroik. Kadang, ia ditentukan oleh persiapan yang sunyi, keputusan yang dingin, dan kesediaan untuk bertahan lebih lama dari musuh. Di ladang Kursk, perang tidak berakhir, namun di sanalah hasil akhirnya ditentukan.